Kita masih berbincang bersama dengan Bang Margarito Kamis, ada Pak Fajar Laksono, kemudian ada Mas Nyarwi Ahmad, dan juga Razikin Zuraid. Saya ingin ke Bang Margarito nih ya. Yuk. Kalau berbicara tadi tentang konflik kepentingan, Anda bilang nyata. Lalu apa dampak kalau memang tidak ada pernyataan tadi disampaikan tidak akan mundur dari jabatannya? Kalau begitu orang yang berperkara mundur aja. Karena pasal 17 ayat 1 memberikan hak kepada orang yang berperkara untuk menolak, mengingkari, mengikuti sidang itu karena hakimnya punya relasi darah atau relasi kesemenaan dengan salah satu pihak. Ini jadi para Dia pihak yang bersidang. mengajukan Ya, persidangan jadi- boleh mundur? Mundur, biar macet. Nah, semua orang kalau berperkara dan menggunakan pasal 17 ayat 1, macet nggak ketatanegaraan? Macet kan? Jadi ini bukan kalau menikah, melamar itu Anwar Usman, Laman Ida, undang-undang mana yang dilanggar? Orang menikah, syaratnya akil balik, ada mas kawin, ada saksi, ada undang-undang apa yang dilanggar, ada etika apa yang dilanggar. Nggak ada urusan itu. Iya. Yang jadi soal sekarang ini, begitu dia menikah, dia jadi hakim. Dia mengadili perkara, itu yang soal. Itu yang mengikat pada Undang-Undang nomor 48 tahun 2009. Pasal 17 itu mengikat Anwar Usman itu. Baik. Nah sekarang bagaimana tadi itu? Kalau Arman Usman berkeras, kita aja yang mundur. Orang-orang yang berperkara di Mahkamah Konstitusi, itu aja yang mundur. Begitu Anwar Usman memimpin sidang atau ada dalam persidangan itu, mundur. Mengapa? Karena yang dia adili adalah undang-undang. Undang-undang itu dibikin oleh presiden dan diteken oleh presiden bersama-sama dengan DPR. Baik. Dan di situ konflik kepentingan bukan apa-apa, konflik kepentingannya konkret. Karena tiap hari yang diadili di Mahkamah Konstitusi dan diperiksa di Mahkamah Konstitusi itu adalah undang-undang. Perkara pilkada 5 itu nanti tahunan. 5 tahun sekali. Begitu. Perkara dia menjadi ketua Mahkamah Konstitusi nggak ada urusan dengan pasal ini. Kalau dia begitu duduk sebagai hakim, disitulah dia tunduk dan terikat pada pasal 17 itu. Baik. Ayat 1, pasal 17 itu. Saya ingin ke Tidak Pak ada Fajar. lancaran. Pak Fajar, apakah ini diantisipasikah ada upaya untuk sadar akan hal yang tadi disampaikan oleh Pak Margarito? Iya, itu tentu sudah pasti. Nanti suara-suara, ya terima kasih kepada Bung Margarito, kan suara-suara seperti itu kan paling tidak itu ikut menjadi pengawal kita, gitu kan, suara-suara kritis, suara-suara. Tapi saya tidak sepakat kalau kemudian solusinya itu selalu harus mundur Supaya tahu diri, supaya dipaksa. Kalau tidak, kenapa orang salah penjara? Kenapa orang salah penjara? Kan dipaksakan itu. Jadi kita paksa nih sama Anwar Usman tunduk pada undang-undang ini. Jangan dibilang integritas. Undang-undang jelas kok bilang Anda punya hubungan semenda. Titik. Mau integritas atau tidak integritas nggak ada urusan. Semenda. Baik. Dilanjutkan dulu, Pak Fajar dulu. Silakan Betul. Pak Fajar. Iya, Mundur. saya menghargai pendapatnya Bung Margarito, Iya. gitu kan. Tetapi saya tidak sependapat kan boleh. Boleh. Jadi menurut saya jangan solusinya kemudian mundur gitu menurut saya. Iya. Gitu. Tapi mekanisme di MK sendiri memungkinkan nggak dalam berperkara tertentu, misalnya ketua MK tidak ikut menyidangkan perkara? Bisa. Yang pernah terjadi Bisa. adalah kalau itu menyangkut hakim konstitusi sendiri, misalnya dulu ya ketika bicara soal saya agak lupa, sudah lama, ada 2 hakim konstitusi yang kemudian karena itu menyangkut dirinya sendiri, lalu kedua beliau ini tidak ikut ambil bagian dari pengambilan keputusan, Ya. kan begitu. Jadi memang waktu itu agak spesifik gitu ya, menyangkut umur atau umur hakim konstitusi. Kalau tidak salah itu Profesor Ahmad Sodiki dan Pak Dr. Muhammad Alim dulu. Jadi karena itu berkaitan dengan dirinya secara langsung, maka itulah yang kemudian kalau saya menerjemahkan itu konflik kepentingan yang sudah pasti itu seperti itu. Iya. Karena beliau berdua itu merasa ini saya punya kepentingan di sini. Nah, oleh karena itu saya tidak ambil bagian dalam pengambilan keputusan. Persidangannya ikut karena sebagai hakim konstitusi memang kerjanya itu bersidang, gitu kan. Baik. Nanti kalau hakim konstitusi tidak boleh bersidang, harus mundur dari persidangan, dari semua perkara pengujian undang-undang, maka menjadi hakim konstitusinya ini menjadi hakim konstitusi yang tidak berkinerja, kan begitu. Baik, jadi nanti ke depannya sangat mungkin tergantung perkaranya begitu ya, kalau memang tadi pernyataan tidak mundur itu memang dilakukan.
Iya, saya kira memang seperti itu. Jadi definisi konflik kepentingan itu apa? Case by case gitu ya, kasus per kasus, tidak bisa digebyah-uyah seperti itu kan. Baik, gitu. ini ada beberapa hal yang juga menjadi sorotan publik, Pak Fajar, bicara tentang uji materi Undang-Undang IKN yang meminta agar Pak Anwarnya tidak menangani perkara ini. Ini seperti apa MK melihatnya dengan gegara pernikahan ini nih? Ya enggak apa-apa, silahkan aja menyuarakan, bahkan termasuk di persidangan kan itu juga pernah disampaikan oleh pemohonnya kan begitu. Ya. Tapi ya sekali lagi karena ini adalah apa? Karena ini adalah bagian tugasnya sebagai hakim konstitusi. Ya. Karena tadi dikatakan Bung Margarito semua undang-undang itu adalah dibuat oleh presiden. Presiden ditandatangani. Itu dengan DPR kan begitu. Ya. Tapi apakah iya dalam semua kasus kemudian harus selalu ikut apa yang disampaikan, apa yang dikatakan di dalam undang-undang itu sesuai dengan kepentingan presiden? Kan tidak begitu juga. Gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi digantungkan pada case by case begitu Tidak begitu kalau Iya. undang-undang. Tidak ada case by case. Jelas konflik kepentingan. Baik. Saya ingin minta kembali pendapat dari konflik kepentingan itu terjadi karena hubungan kesemendaan itu, Iya. tidak yang lain. Iya. Ini saya ingin minta Ngaco pendapat ini, kembali atas rusak negara ini. Mas Nyarwi Orang Ahmad. berhukum kayak Ya, begini. silakan untuk menambahkan pendapatnya dari beberapa hal yang tadi dalam perspektif politik lain, apakah mungkin Bahaya pada betul saat sekarang ini muncul desakan lebih baik mundur begitu. Bagaimana dengan Anda? Mundur, Ya. kalau saya sih mundur dalam persidangan ya, karena dia kan tidak sebagai ketua konstitusi, bukan itu gitu Oh ya. baik, jadi artinya Ya, tidak mundur sebagai ketua konstitusi, oke aja, tidak ada oke. masalah. Dan begitu dia bersidang, cuman kan dia tetap akan bersidang kan? Berarti tidak akan pernah sidang begitu Ya, dong, dia kalau dia begitu. tidak pernah sidang, jadi gimana? Ngapain dia di situ Oke, gitu? baik, ya. Gitu itu. Silakan, Begitu dia sidang jadi masalah. Mas Nyarwi, bagaimana? Ya, saya coba mengurai dari perspektif yang lain ya. Ya. Begini, sebenarnya kan kalau kita melihat presiden atau semua pejabat negara termasuk MK ya, khususnya presiden ya, yang Ya. ini saya contohkan presiden ya. Presiden itu kan dalam kapasitasnya sebagai head of state ya, kepala negara, juga head of government, kepala pemerintahan. Sebagai head of state, kepala negara itu bukan diri individu presiden. Jadi presiden itu representasi dari apa? Artificial Tunggu dulu, Sarwi. body of state. Tunggu dulu Sarwi. Sebentar, Dari kita mana- lanjutkan dulu. Enggak, begini. Kita lanjutkan dulu, Bang. Enggak, sedikit aja. Oke, silakan. Di mana kau dapat konsep head of state itu dalam Undang-Undang Dasar 45? Tunjukkan pada saya. Ya, saya tidak mau melanjutkan ke sana, Bang. Ini panjang, Itu Bang. Ini konsep panjang. politik Sebentar. yang Ya, dibuat ngerti, oleh ngerti. Clinton Ini Roosevelt panjang. dalam presidential dictatorship. Bukunya Oke. presidential Kita bisa dictatorship. diskusikan ini di tempat lain. Gitu. Tapi Begitu, Bos. saya mau mengurai dari sini dulu. Oke. ya. Silakan. Tapi Nah. jelas dong. Ya, saya paham. Argumen Iya. abang saya ngerti. Dalam konteks ini, makanya di sini ya, sebenarnya kalau secara simbolik sebagai head of state ya, itu yang misalnya semua regulasi tanda tangan presiden itu bukan presiden sebagai individu kita kenal misalnya Pak Jokowi sebagai individu tidak, Ya. tapi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan. Dia punya body yang lain, bentuk badan istilahnya seperti itu ya. Tidak secara personal kita kenal sebagaimana individu seperti biasa gitu. Tetapi seringkali kan orang kemudian sulit ya katakanlah memisahkan ya, seakan-akan kan ini pasti ya nggak bisa dipisah kalau kekuasaan itu melekat kadang-kala seakan-akan ke individu. Nah, Ya. disinilah kebetulan regulasi yang ada itu mengatur supaya tidak ada penyalahgunaan kewenangan maupun kekuasaan. Nah, saya kira kalau dalam konteks ini tadi misalnya potensi-potensi konflik kepentingan itu saya kira rambu-rambunya sudah banyak diatur ya. MK sendiri juga sudah ada apa istilahnya kode etik. Kode etik, ya. Dan saya kira saya setuju kalau ini saya boleh setuju dengan pendapatnya Bung Margarito ya, bahwa salah satunya adalah misalnya contoh harus mengundurkan kalau kita pas Undang-Undang nomor 48 2009 misalnya, memang misalnya kalau menangani persidangan yang terkait di sana potensi real konflik kepentingan ada ya, misalnya apapun lah, misalnya konflik hasil, kalau sekarang Pilpres sudah enggak ya karena Pak Jokowi sudah 2 periode, tapi misalnya apapun yang lain gitu yang seandainya itu muncul, beliau misalnya tidak menjadi atau tidak masuk ya dalam sebagai hakim konstitusi ikut bersidang di sana kalau Oke. itu ada real. Tapi kan sepertinya kan sebenarnya kalau kita lihat kan
kita bisa koreksi dan kita bisa apa istilahnya lihat secara terbuka apa saja yang kemungkinan akan melahirkan kepentingan. Dan kalau kita lihat misalnya saya yakin kok baik ketua Mahkamah Konstitusi Pak Anwar maupun institusi yang dipimpinnya tidak akan mengorbankan itu citra MK karena itu lembaga negara yang terhormat gitu loh. Sekalipun memang agak tadi ya agak repot kalau dalam perjalanan terus selalu ada pertanyaan-pertanyaan tentang integritas itu. Saya ingin perspektif lain dari Mas Razikin, silakan. Ya, saya kira begini. Tadi juga memang kalau kita lihat beberapa perspektif yang sejalan dengan cara pandang Bang Margarito, saya kira memang ujung-ujung dari ungkapan beliau-beliau ini mundur gitu ya. Iya. Tapi ada persoalan yang harus kita perlu juga kita lihat. Pertama soal dari sisi Pak Anwar Usman sebagai pribadi, kemudian dari sisi Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan. Ya. Kemudian di sisi yang lain di sana ada Presiden Jokowi dan secara pribadi sebagai ipar dari Pak Anwar Usman, kemudian Pak Jokowi sebagai presiden. Yang diuji di sana di Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang produk eksekutif, bukan produk Pak Jokowi. Ah, betul itu. Betul. Ya. Betul. Karena itu menurut saya akan lebih bijak misalnya kalau kita kemudian meragukan integritas Anwar Usman nanti dalam penanganan, dalam menyidangkan satu undang-undang di sana, tentu kita melihat ada nggak rekam jejak dari Anwar Usman ini yang pernah nggak dia melakukan pelanggaran etik, ada catatan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman? Ya. Atau adakah potensi Anwar Usman nanti untuk bermain mata dengan pihak istana, pihak eksekutif misalnya? Karena di MK sendiri saya kira ada hukum acara yang mengatur dan persidangan-persidangan di MK sendiri saya kira Bang Margarito cukup paham itu. Ya. Sudah sangat terbuka. Semua komponen publik bisa memantau itu, bisa mengawasi itu. Baik. Kemudian kedua, dari sisi istana, misalnya dari sisi eksekutif. Asumsi yang kemudian kita bangun hari ini bahwa nanti pihak ketika undang-undang EK yang tadi disebutkan contoh misalnya digugat di Mahkamah Konstitusi, nanti pihak istana bergerilya melakukan lobby di Mahkamah Konstitusi, kemudian mengintervensi kemudian ketua Mahkamah Konstitusi bermain mata. Saya kira asumsi-asumsi seperti itu coba kita buang dulu, kita letakkan dulu masalah ini dalam kondisi yang normal. Kemudian kalau kemudian kita asumsi secara terus-menerus, ujung daripada itu memang kata mundur. Oke. Tapi persoalannya adalah tadi Pak Mahfud MD, mantan ketua MK juga Prof Jimli juga sudah hampir sama pernyataan. Ya, Prof Jimli mengatakan case by case begitu, tergantung dari perkara yang ditangani. Tidak ada aturan yang dilanggar, tidak ada kode etik yang dilanggar ketika pernikahan ini terjadi. Iya. Memang ada kalau untuk pernikahan memang tidak ada ya? Nggak ada lah. Baik, ya. Semua orang gila. Baik. Nggak ada lamar, ada saksi, ada ijab kabul, ada segala macam. Ada yang dilanggar. Jadi jangan kita, kalau dalam Islam hanya 5 rukun. Nah itu dia itu. Ya. Kalau itu terpenuhi apa yang dilanggar jadi coba? tidak ada tambahan di situ harus mundur sebagai ketua MK gitu. Baik. Itu. Baik. Jadi jangan Ini saya dapat informasi Pak Fajar tidak bisa lama karena dalam perjalanan dari Solo menuju ke Jogja ya tadi habis menghadiri pernikahan. Saya kira begini Mas. Saya ke Pak Fajar terlebih dahulu, Pak Razikin, nanti kita masih punya segmen. Pak Fajar, dari apa yang tadi didiskusikan, sekali lagi silakan MK bisa menjawab apa dalam hal ini? Iya. Yang ngeyel. Sekali lagi saya berterima kasih terhadap semua pendapat yang paling tidak muncul di malam ini. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kalau dari perspektif yang lain gitu ya, saya kira justru Pak Anwar Usman mulai hari ini itu justru menjadi momentum bagi beliau untuk kemudian itu tadi mempertahankan integritasnya, menjaga kinerjanya lebih baik, kan begitu. Membuktikan bahwa apa-apa yang dikhawatirkan itu tidak terbukti. Nah, saya kira ini akan menjadi momentum penting bagi Pak Anwar ke depan. Jadi artinya momentumnya kita lihat mulai hari ini begitu ya? Iya. Baik, terima kasih
Pak Fajar Laksono. Saya pamit ya. Ya, Saya juru pamit, bicara Bung Margarito Mahkamah dan Konstitusi sudah teman-teman bergabung sekalian. bersama Terima kami. kasih. Dan nanti Mas Razikin, Mas Nyarwi, dan Bang Margarito, kita masih punya satu segmen lagi. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Pemirsa tetap di MNC News Prime.